Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi. Ah, ini yang sudah Waalaikumsalam. join jam pagi-pagi sudah sampai kantor ya. Tadi saya dengar Pak Sidik ya sudah di kantor, yang di SPG juga sudah ada di lokasi. Mungkin sambil kita menunggu yang lain, kita langsung ke materi selanjutnya karena nanti akan ada juga tugas-tugas LK3 ya, LK3 dan 4 itu nanti selanjutnya. Baik Bapak Ibu, eh, saya izin share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu di sini saya akan kemarin kan sudah berikan materi yang unit kompetensi pertama, juga unit kompetensi yang kedua. Jadi di penjelasan ini kan ada 6 ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini saya akan berikan untuk unit kompetensi yang ketiga. Unit kompetensi yang ketiga sesuai dengan SKKNI nomor 21 tahun 2022, yaitu mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Di mana nanti tugas ini salah satu dari tugas Bapak Ibu ya sebagai penyelia halal, yaitu memang mengawasi mulai dari bahan ke proses sampai ke produk halal. Untuk referensinya masuk dalam elemen kompetensi mengawasi pengadaan bahan. Pengadaan bahan itu kriterianya yaitu dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal atau bahan yang digunakan selama ini dipastikan sudah bersertifikat halal. Kalaupun belum, mungkin sudah ada penggantinya ya untuk beralih ke bahan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian juga Bapak Ibu melakukan seleksi bahan baru. Itu tadi yang seleksi bahan baru apabila bahan yang selama ini digunakan tidak bersertifikat halal. Contohnya tadi sudah ada yang dari Bu Cahya tadi. Kemudian ada penggantian bahan. Penggantian bahan itu masuk dalam seleksi bahan baru. Dan itu harus sudah dipastikan dulu nih produsennya siapa, kemudian sudah punya sertifikat halal atau belum, nomornya sudah terregistrasi atau belum, masa berlakunya masih eh, ber masih bisa digunakan apa tidak kayak gitu. Jadi penyelia halal juga tugasnya menyeleksi bahan baru. Kemudian juga ada bukti pengadaan bahan atau diperiksa sesuai dengan prosedurnya. Jadi pengadaan bahan juga ada buktinya kalau sudah diperiksa. Setelah itu hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedurnya. Apabila ada penggunaan bahan baru ya. Jadi sudah ada prosedurnya, kemudian hasil pemeriksaannya bagaimana, misal bahan ini sudah sesuai nih sertifikat halalnya, sudah sesuai expirednya, sudah sesuai nomor reknya, kayak gitu. Itu berarti di hasil pemeriksaannya oke seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengawasi penanganan bahan halal. Dalam mengawasi penanganan bahan halal ini, pemeriksa bahan datang diverifikasi sesuai dengan prosedur. Jadi ketika bahan datang, itu diverifikasi apakah itu bahan masih bisa digunakan, masih layak digunakan, sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat ya di perusahaan. Bahan datang yang tidak sesuai dengan persyaratan ditindaklanjuti. Ini masuk di bahan yang tidak sesuai atau bahan reject ya. Misalnya di situ ternyata nggak sesuai standar nih dari perusahaan Bapak Ibu, berarti harus dilakukan pengecekan juga, ada formnya ya, form bahan tidak sesuai. Kemudian dicatat aja berapa penyebabnya apa seperti itu yang tidak sesuai. Kemudian penyimpanan bahan halal diverifikasi. Nah, setelah bahan yang sesuai tadi disimpan kemudian diverifikasi sama penyelia halal. Dalam artian ini bahan sudah lulus QC seperti itu. Setelah itu disimpan dan dikasih tanggalnya ya, tanggal bahan datang. Kemudian tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan standar. Misal sistem FIFO, bahan yang datang duluan ditaruh, yang sudah datang kemarin taruh sebelah mana, yang baru datang ditaruh sebelah mana. Jadi itu ada identitasnya, biar tervivo dan tidak bahan-bahan yang lama bisa keambil duluan daripada yang baru. Dan alur bahan diverifikasi sesuai dengan
persyaratan standarnya. Setelah itu mengawasi proses produk halal atau PPH, di mana di situ ada tempat, ada alat, ada prosedurnya yang dipastikan sesuai dengan standar ya. Jadi tempatnya itu harus disesuaikan. Kebersihannya, higienitas tempat dan alat, kemudian personelnya dari proses produk halal. Kalau mungkin di dapur lebih ke personelnya ya, jadi kayak chefnya diverifikasi sesuai dengan standarnya ya. Kemudian yang penting di lokasi produksi itu memang betul-betul membutuhkan orang-orang yang kompeten ya, yang memahami proses produksi tersebut. Dan diminimalkan tidak ada kontaminasi silang. Jadi tidak ada kontaminasi silang itu dalam artian misalnya dari segi kebersihan di situ ternyata ada bahan ataupun ketika proses terjadi ada serangga atau hama ya. Jadi ada najisnya di situ itu terjadi kontaminasi silang ya. Kemudian proses pensucian di situ juga diverifikasi bahwa pensucian itu ada prosedurnya pensucian, bagaimana pensucian menangani pensucian najis berat, najis sedang, najis ringan itu bagaimana itu harus ada eh, kayak prosedurnya di perusahaannya. Dan pastikan personelnya proses produk halal itu memenuhi persyaratan standar. Setelah itu mengawasi penanganan produk halal. Di sini kriteria produk dipastikan sesuai dengan standarnya. Misal nih Bapak Ibu, produknya itu bahannya sudah halal, kemudian prosesnya sudah halal. Ternyata kriteria produknya itu penyimpanannya di tempat yang najis. Nah, itu jadinya tidak halal ya Bapak Ibu ya. Jadi juga harus dipastikan kriteria produknya sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian kemampuan telusur produk halal. Kemampuan telusur produk halal ini ditunjukkan dengan tanggal berapa Bapak Ibu itu memberikan proses produksi atau produknya itu diproses tanggal berapa. Itu harus diverifikasi ya. Misalnya hari ini tanggal 10 ya udah berarti di situ ada kode 10 Desember 2025. Jadi diproduksi tanggal itu ataupun ada kode produksi yang lain. Tempat dan alat penyimpanan produk halal diverifikasi. Nah, tempatnya itu harus terpisah ya antara mungkin kalau di sebuah dapur tadi ya SPG ya contohnya itu tempat produksi ada banyak nih. Ada tempat persiapan, ada tempat pemasakan, ada tempat pemorsian. Nah, itu harus terpisah ya. Jadi tidak bisa dijadiin satu. Kemudian alat-alatnya juga harus terpisah. Misal untuk alatnya pisau ya, pisaunya itu pisau daging. Itu harus dipisah dengan pisau buah. Juga harus dipisah dengan pisau seperti rempah-rempah ya, bawang, bawang merah, bawang putih. Nah, itu tuh harus dipisah ya. Nanti bawang merah, bawang putih habis dikupas itu menggunakan buah. Jadi rasanya buah rasa bawang merah atau bawang putih nanti. Jadi itu harus terpisah juga karena kontaminasi ya. Kemudian penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Penyimpanan produk halal itu dipisah atau gudangnya dipisah ya. Jadi ada gudang penyimpanan yang terpisah dari lokasi produksi. Tidak boleh jadi satu, itu nanti terdapat kontaminasi ya. Dan itu pun kalau di gudang harus tertutup. Gudang penyimpanan itu harus tertutup, tidak kontak dengan lantai karena sejauh ini lantai itu menyebabkan najis ya. Bisa juga ini ada serangga yang lewat di situ, misal kecoa ya, kecoanya nanti buang kotoran. Nah, itu jadi najis, makanya dikasih palet. Biasanya penyimpanan bahan atau penyimpanan produk itu menggunakan palet. Dari segi keamanan pangan juga wajib menggunakan palet, dari segi kehalalan juga menghindari dari najis. Itu ya. Kemudian penyajian produk. Penyajian produk ini untuk disajikan sesuai dengan standarnya juga diverifikasi. Kasih misalnya produk makanan itu sudah aman nih untuk penyajiannya. Di situ juga harus dicek dulu. Takutnya di dalam pengajian itu ada rambut misalnya gitu atau ada
semut yang sudah mati atau lalat yang sudah mati. Nah, di situ harus juga diperhatikan ya, diverifikasi. Yang kelima yaitu mengawasi pengembangan produk halal. Reformasi produk yang diidentifikasi sesuai dengan standarnya. Kemudian pengembangan produk baru diverifikasi sesuai dengan persyaratannya. Ini pengembangan masuk apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal, ternyata produk itu tidak masuk di sertifikat nih, jadi ada produk baru. Nah, itu eh, adanya pengawasan ya, pengembangan produk, jadi harus didaftarkan lagi atau masuk di pengajuan pengembangan. Itu juga harus diawasi apakah produk itu ada penambahan bahan atau mungkin bahan yang sama tetapi dengan nama yang berbeda seperti itu. Di sini pengertian dari pengawas, definisinya proses mengamati seluruh kegiatan produksi untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi definisinya itu Bapak Ibu mengawasi sambil menjamin ya semua kegiatan itu berjalan lancar, memang di lokasi produksi karyawannya sesuai dengan APD. Kemudian kalau mungkin dari segi makanan sudah menggunakan masker yang tidak berjilbab penutup kepala. Jadi diminimalis kontaminasi ya. Rambut itu kan juga kotor ya misalnya. Jadi kalau tidak pakai harness itu sudah tidak sesuai juga. Eh, Setelah itu dari mulai prosesnya juga ke semua sampai ke pendistribusian. Kemudian maknanya yaitu mengamati proses kegiatan, kemudian menilai kesesuaian rencana dan kegiatan. Setelah itu sarannya pada pimpinan sebagai pengambil kebijakan dan konsistennya dalam mencapai tujuan. Jadi tujuannya apa? Prinsipnya di sini merefleksikan kebutuhan atau melaporkan penyimpangan secara aktual. Jadi misal ditemukan karyawan ada yang tidak sesuai SOP itu bisa dilaporkan ya. Kemudian mudah dipahami, menjamin adanya tindakan perbaikan. Seperti itu. Jenis dari pengawasan sendiri ada pengawasan internal dan ada juga pengawasan eksternal. Kalau pengawasan internal dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada di tempat lingkungan, unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Nah, di sini penyelia halal internal organisasi bisa menjadi penyelia eksternal yang mendapatkan surat tugas dari lembaga tersebut. Kemudian ada juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi masyarakat atau konsep terhadap produksi produk halal. Di sini bisa masyarakat, organisasi, eh, orang yang kompeten, konsen terhadap produk halal, tim surveillance BPJPH itu dari pengawasan eksternal ya. Jadi pengawasan internal itu dari pihak dalam, misalnya manajemennya ya, manajemen dari perusahaan itu. Penyelia halal salah satunya bisa menjadi pengawas internal. Kemudian kalau dari pengawas eksternal lebih ke lembaganya ya, lembaga pemeriksaan halal ataupun nanti dari tim pengawas BPJPH. Itu bisa dilakukan untuk pengawasan yang eksternal. Aktivitas dari pengawasan ini yang pertama yaitu mengawasi pengadaan bahan, kemudian menangani bahan halal, mengawasi proses produk halal, mengawasi penanganan produk halal, mengawasi pengembangan produk halal, dan membuat laporan pengawasan. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai penyelia halal itu juga eh, melakukan pengawasan dari semua titik ya, mulai dari pengadaan bahan, mulai dari bahan-bahannya digunakan halal atau tidak, mulai dari proses produksinya sudah sesuai atau belum, kemudian dari produknya apakah terkontaminasi atau tidak, kemudian apabila ada pengembangan, Bapak Ibu juga bertanggung jawab nih, pengembangannya itu harus dilaporkan ke penyelia halal. Ini kita mau nambah nih, apakah bisa produknya dimasukkan untuk mengajukan pengembangan. Setelah itu, membuat laporan pengawasan apa aja yang Bapak Ibu temukan ketika melakukan pengawasan, mulai dari titik-titik di pengadaan bahan ya sampai ke produk pengembangan. Di sini mengawasi pengadaan bahan mulai dari daftar bahan. Jadi Bapak Ibu pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Bahan kemarin yang didaftarkan
nantinya Bapak Ibu yang mau didaftarkan di BPJPH itu harus sesuai sesuai dengan nota-nota pembelian, sesuai dengan bahan yang digunakan, sesuai dengan bahan yang didaftarkan. Eh, jadi mungkin lebih ke apabila paling banyak mungkin itu ya makanan dan minuman ya substitusinya banyak. Jadi boleh Bapak Ibu memberikan pengadaan bahan tidak hanya satu. Misal minyak goreng, Bapak Ibu di situ menggunakan minyak goreng merek Vilma, katakanlah gitu ya. Tapi jangan hanya satu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menggunakan minyak goreng Bimoli, minyak goreng Sanko yang sudah bersertifikat halal. Itu dimasukkan ke daftar bahan semuanya boleh. Yang penting bahan-bahan itu terdaftar di BPJPH. Apabila nanti Bapak Ibu cuma mendaftar satu bahan aja, kemudian di situ Bapak Ibu penggantian bahan, nah itu nanti eh, akan jadi evaluasi ya Bapak Ibu ya. Loh bahannya kok ganti? Nah itu harus dilaporkan seperti itu. Jadi lebih baik Bapak Ibu apabila pengadaan bahan dipastikan untuk ada substitusinya. Jadi substitusi itu untuk membantu Bapak Ibu biar tidak menambah bahan-bahan yang lain. Jadi sudah terdaftar di sistem sihalal seperti itu. Kemudian seleksi bahan baru. Nah, seleksi bahan baru ini dipastikan sesuai dengan prosedur ya. Di sini ada form penambahan bahan baru. Mungkin lebih ke apabila kemarin menggunakan impor, itu juga harus dipastikan bahan apa yang digunakan. Misal penggantian, kita tulis penggantian, tetapi kita penambahan, kita tulis tambah aja tambahan bahan baru. Nah, kemudian juga ada bukti pengadaan bahan diperiksa sesuai dengan prosedur. Itu dari PO bisa, dari nota pembelian bisa, itu harus sesuai dengan prosedurnya. Setelah itu ada catatan pembelian bahan. Jadi hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedurnya. Jadi eh, sudah ada bahan merek apa, jumlahnya berapa, waktu pembeliannya kapan, penanggung jawabnya penyelia halal ya atau bagian gudang nanti ya. Bagian gudang sebagai penanggung jawab, kemudian penyelia halal yang memberikan validasinya. Seperti itu. Nah, di sini bukti catatan sejauh ini yang terbaru sudah ada di aplikasi Si Halal. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu tinggal menulis di situ apabila bahan-bahan yang sudah didaftarkan sesuai dengan jumlah yang Bapak Ibu beli. Kalau mungkin ini harus berapa nih gitu, lebih ke semua bahan ya, semua bahan masuk yang terbaru gitu dimasukkan terakhir berapa pembelian jumlahnya berapa seperti itu. Selanjutnya ada juga pemeriksaan bahan datang diverifikasi sesuai dengan prosedurnya, mulai dari nota pembelian, kemudian ini masuk di bahan kritis atau tidak, seperti itu juga harus ada form dari penerimaan atau pemeriksaan bahan datang. Kemudian bahan datang yang tidak sesuai ditindaklanjuti sesuai persyaratan standar. Nah, di situ biasanya dalam form pemeriksaan itu ada keterangannya ya. Ketika diperiksa, ini ternyata buah jeruknya ada yang busuk nih. Kita beli 50 kilo. Ternyata yang busuk ada 5 kilo. Ditulis aja. Jadi yang busuk 5 kilo retur atau mungkin di reject atau coret nota ya gitu ya. Coret coret pembayaran. Itu yang penting di situ terdokumentasi ada catatannya. Kemudian penyimpanan bahan halal diverifikasi. Di sini ada penerimaan bahan barang itu diverifikasi sudah diterima bagian gudang, kemudian ditandatangani oleh penyelia halal dan diketahui oleh produksi seperti itu. Setelah itu juga ada tata letak penyimpanan. Di sini mungkin lebih ke stok opnam ya. Jadi misal ada bahan kering itu bisa dimasukkan di gudang yang masih berkemasan-kemasan gitu ya. Kemudian ada juga bahan basah seperti sayur, buah atau yang harus dalam suhu dingin. Nah, itu disimpan di gudang basah.
Jadi harus dipisah ya Bapak Ibu ya. Untuk gudang kering dan gudang basah itu juga harus dipisah. Takutnya terkontaminasi karena kelembapan. Kemudian ada juga catatan stok opnam. Di situ ada keluar masuknya, FIFO-nya. Misal bahan yang datang ada 100 nih, kita keluarkan berapa? Dikeluarkan 25, berarti sisanya di stok ini tinggal 75. Nah, dia ada tertulis tercatat seperti ini ya. Ini juga memudahkan Bapak Ibu untuk stok opnam juga. Kemudian alur bahan diverifikasi sesuai persyaratan. Misalnya tadi mulai dari penerimaan bahan itu sesuai dengan SOP ya. Sudah sesuai nih. Kemudian bukti penerimaan ada. Setelah itu dibawa ke gudang. Jadi gudangnya jangan jauh-jauh dari penerimaan bahan. Itu menentukan layoutnya juga ya. Misal bahan datang ternyata melewati dapur dulu, melewati lokasi produksi lah itu nggak diperkenankan ya. Jadi bahan datang ya langsung ke gudang. Setelah ke gudang baru ke eh, apa namanya disimpan di gudang. Jadi kalau dari gudang itu ada yang tidak sesuai berarti dikembalikan seperti itu ya. Penerimaan bahannya tidak sesuai dikembalikan. Jadi alurnya sudah sesuai. Kemudian ada juga pemeriksaan bahan. Di sini penyimpanannya di gudang ya, penyimpanannya di gudang ada berapa, tanggal pembelian berapa, di sistem Sihala juga sudah ada templatenya seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti kemarin itu pengisian template manual ya. Nanti di sistem Sihala sudah ada semua, otomatis ada, Bapak Ibu tinggal mengisinya aja di sistem seperti itu. Jadi contohnya ini yang ada di sistem. Di sini juga ada penyimpanan bahan dan produk. Jadi tinggal masukkan aja tanggal masuknya kapan, tanggal keluarnya kapan, itu sistem ke Vivo-nya ya. Jadi eh, yang ada di sistem ini lebih ke sampel ya Bapak Ibu ya. Jadi misal Bapak Ibu mengisi dalam waktu sebulan nanti penuh nih anu sistemnya. Jadi mungkin pembelian yang terakhir atau penyimpanan yang terakhir aja sesuai dengan daftar bahan yang Bapak Ibu isikan di sistem si halal. Jadi bahan-bahan yang Bapak Ibu masukkan itu harus terdaftar semua. Makanya di sini dibuat sistem apabila hari ini tidak membeli bahan A gitu ya udah nggak usah diisi. Jadi itu nggak kalau ini beli produk A ya baru diisi seperti itu. Selanjutnya yaitu mengawasi proses produk halal. Di sini tempat, alat, dan proses produk halal dipastikan sesuai dengan persyaratan standar ya atau terpisah ya. Terpisah mulai dari yang pertama eh, kalau ada penyembelihan berarti penyembelihan. Misalnya tidak ada berarti ada pengolahan. Itu terpisah dengan penyimpanan, terpisah dengan pengemasan, juga terpisah dengan pendistribusian dan penjualan juga penyajian. Jadi tempat-tempatnya masing-masing harus terpisah mulai dari tempat bahan datang. Kemudian penyimpanannya terpisah dengan lokasi produksi. Kemudian lokasi produksi harus juga terpisah dengan tempat pengemasan, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kebersihan dan higienitas tempat, alat, dan personelnya juga diverifikasi. Jadi sebelum masuk ke ruang produksi, dipastikan personelnya juga tidak kontaminasi silang ya. Dalam artian menggunakan baju dari rumah, misalnya gitu ya. Itu contoh realnya ya. Jadi karyawan menggunakan baju dari rumah, kemudian baju itu baju seragam untuk kerja. Jadi kan dari luar udah kena debu nih, kena debu, kena asap. Kemudian dia masuk ke lokasi produksi tanpa ganti baju. Nah, itu kontaminasi silang ya. Jadi itu membawa kotoran dari luar. Kalau karyawan yang datang itu membawa baju dari rumah, kemudian baju kerjanya itu disediakan di pabrik atau di lokasi produksi. Jadi nanti dia ganti baju di situ. Kemudian masuk ke ruang ganti baru pakai baju yang sudah disediakan. Itu tidak dapat kontaminasi silang dari luar. Kemudian proses pensucian diverifikasi sesuai syariat Islam. Nah, di sini nanti mungkin bisa dituliskan bagaimana cara menangani pensucian najis, baik najis berat, sedang ataupun yang ringan. Nah,
Personal PPH dipastikan memenuhi persyaratan. Nah, di sini saya ada kasih contoh yang pertama, mungkin seragamnya bersih, itu tadi yang saya sampaikan dari perusahaan ya. Kemudian kalau masakan, makanan ya terutama itu menggunakan penutup kepala. Kalau di tadi banyak yang di jasa penyimpanan ya, jasa penyimpanan itu eh, karena lebih kontaminasi silangnya juga karena udah berkemas ya, lebih di penyimpanannya aja sih, di gudangnya, kebersihan gudangnya gitu kalau di jasa penyimpanan. Di sini lebih ke makanan ya, jadi makanan menggunakan harness, sarung tangan, kemudian menggunakan celemek, menggunakan sepatu yang safety dari perusahaan. Kemudian kalau di kosmetik saya kira juga sama ya, di kosmetik juga menggunakan seragam dari perusahaan, ah, pakaian bersih, menggunakan sarung tangan juga karena kosmetik ya lebih eh, digunakan oleh tubuh manusia juga. Kemudian kalau yang jasa logistik atau pendistribusian, distribusian itu lebih ke itu tadi ya pengangkutan produknya. Jadi untuk pengangkutan dari truknya ya, truknya pengangkut makanan dan non makanan juga harus terpisah. Jadi terpisah tempat pengangkutannya. Tidak boleh dijadiin satu makanan. Setelah itu truk itu juga sama diangkut dengan yang non makanan seperti itu. Kemudian mengawasi penanganan produk halal. Di sini kriteria produk dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Jadi ada catatan hasil produksinya. Hasil produksi hari ini ada berapa produksi yang tercapai seperti itu ya. Misal katakanlah kalau di SPPG pemorsian ya, pemorsian hari ini 3.000, ya udah dicatat aja hari ini menghasilkan makanan 3.000 yang didistribusikan seperti itu. Kemana? Ke sekolahan. Kemudian kemampuan telusur produk halal dipastikan memenuhi prosedur. Di sini mulai dari catatan produksi, kemudian penjualan distribusi, kemudian juga ada kode-kode produksi ya. Jadi ketelusurannya itu dilihat ini dari bahan apa, kemudian diproses bagaimana, kemudian menjadi produk dan produknya dikasih kode produksi, diproduksi kapan. Jadi jelas ketelusurannya. Apabila nanti eh, dija- dipa- apabila ada yang tidak diinginkan ya, ada komplain dari pelanggan, kita juga punya kodenya. Oh, dari ini produksi tanggal ini. Kalau memang ini komplain, jadi semua yang sudah diedarkan di tanggal yang ini ditarik semua seperti itu untuk menghindari juga ya. Kemudian kalau mungkin untuk SPPG biasanya sampelnya itu ya, sampelnya dikasih tanggal. Ini pembuatan sampel kapan. Eh, jadi apabila ada yang komplain atau ada ini ternyata rotinya expired nih. Apa iya sih kita lihat sampelnya? Oh iya ternyata sampelnya expired seperti itu. Jadi bisa jelas ya ketelusurannya. Setelah itu tempat dan alat penyimpanan produk halal diverifikasi. Jadi dipisah antara tempat itu tadi eh, produk yang halal, halal dalam artian produk yang sesuai ya, produk yang sesuai dengan produk yang tidak sesuai ataupun reject. Kan ada juga produk reject ya. Misal ini produk tidak sesuai nih kalau untuk dalam hal pengemasan ternyata rusak atau sobek atau mungkin kemasannya tidak sesuai lah, itu masuk di produk reject. Itu juga harus dipisah dan ada identifikasinya. Ada identifikasi bahwa ini produk yang sesuai, mungkin bisa dikasih logo hijau. Logo hijau itu oke ya, oke, lulus QC. Kemudian ada juga yang dikasih warna merah. Warna merah itu produk reject, produk yang tidak sesuai. Seperti itu bisa di tempat penyimpanannya ya. Kemudian penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai dengan persyaratan dari persyaratan produk halal. Di sini ada catatannya tadi yang saya sampaikan stok opnam ya. Nama bahan apa, jadi produk apa, mereknya apa, masuk kapan, tanggal keluarnya kapan, dan jumlahnya berapa. Itu sudah ada formnya juga di sistem Siala juga ada formnya. Di dokumen manual SJPH juga ada formnya. Ini penyajian produk halal diverifikasi ini untuk ke
resto ya, dipastikan penyajiannya itu memang apa alatnya sudah sesuai, sudah bersih seperti itu. Jadi ini untuk resto aja. Nah, di sini bukti catatan tadi di sistem sudah ada. Jadi apabila Bapak Ibu nanti pas mengisi sistem, di sini juga sudah ada di sistem, tinggal diisi aja. Tetapi untuk catatan kesehariannya, Bapak Ibu bisa menggunakan form stock opnam seperti itu. Ini di sini juga sudah ada catatan produknya, Bapak Ibu tinggal mengisi untuk pengisiannya. Nanti ketika mau mengajukan sertifikat halal. Jadi apa yang ada di manual JPH kemarin Bapak Ibu isi itu sama persis dengan yang di sistem. Cuman di manual itu kan memang namanya manual ya. Jadi manual SJPH ngisinya manual. Tapi di sini di base system sudah ada semua untuk lampiran-lampirannya. Kemudian untuk reformasi produk, di sini identifikasi sesuai dengan syarat standar. Pastikan sudah ada prosedur reformulasi produk. Jadi ada prosedurnya nih, mau membuat produk baru. Kemudian bahan yang digunakan sudah terdaftar. Nah, bahan-bahannya yang menggunakannya sudah terdaftar. Apabila Bapak Ibu mau melakukan pengembangan, bahan-bahannya kemarin sudah terdaftar. Ada nggak nih untuk bahan baru? Kalau nggak ada ya tetap ditambahkan untuk penambahan bahan baru juga dan produk baru seperti itu. Kemudian didokumentasikan dan disimpan. Itu reformasi kalau penggantian bahan ya. Kemudian pengembangan produk baru diverifikasi sesuai dengan syarat standar. Pastikan adanya prosedur tertulis. Jadi dari bagian R&D biasanya ya itu menggunakan membuat simulasi. Kemudian ada produk baru. Kita bikin produk baru dengan brand baru. Pastikan bahannya juga sudah terdaftar dan sudah ber-SA juga. Dia menjamin menu atau varian brand baru telah tersertifikasi sebelum beredar. Jadi eh, produk baru tersebut harus diajukan dulu ke sertifikat dulu ya. Jadi sudah dapat sertifikat baru mungkin eh, diedarkan kalau ini sudah masuk di produk sertifikat halal. Yang kelima yaitu membuat laporan pengawasan, di mana prinsip penyusun laporan ini yaitu data lengkap ya, lengkap. Data dan fakta yang ada di laporan harus lengkap. Jadi datanya sesuai, faktanya juga sudah sesuai. Kemudian jelas, jelas tidak memberi peluang atau ditafsirkan secara berbeda. Setelah itu benar dan akurat, data dan fakta harus benar. Jadi harus sesuai. Kemudian sistematis, laporan yang sistematis menunjang unsur kejelasan sesuai dengan SOP masing-masing. Kemudian objektif, objektif itu tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporan. Jadi saya ingin buat laporan yang berbeda itu tidak boleh ya. Jadi sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian tepat waktu. Ketepatan waktu ini mutlak diperlukan karena keterlambatan melaporkan bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan. Jadi apabila Bapak Ibu sudah membuat laporan, segera dilaporkan atau untuk dilakukan eksekusinya ya dalam mengambil keputusan oleh manajemen. Yang keenam yaitu rekomendasi sifatnya saran atau menganjurkan, membenarkan dan menguatkan guna memperbaiki suatu hal yang dianggap ada penyimpangan dalam laporan. Jadi sebaliknya dapat memperkuat hal-hal yang telah baik untuk mempertahankan atau ditingkatkan. Jadi rekomendasi ini sifatnya hanya saran ya, hanya menganjurkan aja atau mungkin lebih menguatkan ya dalam memperbaiki suatu penyimpangan dalam laporan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk materinya yang mengawasi ini memang sangat singkat ya, karena kita lebih ke prakteknya ya sebagai penyelia halal itu banyak sebenarnya banyak yang dilakukan. Mengawasi nggak hanya melihat, tetapi banyak yang harus di apa diawasi, diamati, apakah ini sudah sesuai prosedur atau belum. Apabila tidak ada, kita membuat laporan. Seperti itu. Jadi tidak hanya mengawasi saja, tetapi juga melakukan pengecekan-pengecekan.
Baik Bapak Ibu, untuk materi ini mungkin kita ada yang mau bertanya dulu sebelum kita melakukan ke tugas ketiga ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang mau bertanya ya Bapak Ibu. Sudah join semua ya ini ya, pesertanya ya. Dengan ini Rifani itu Bapak Rifani atau Bapak Rifani atau Ibu, halo, Bapak atau Ibu ya, Rifani? Bapak, Bapak kayaknya fasilitatornya saya ya Pak ya. Halo, Bapak, bisa di-unmute Pak? Eh, bisa di Bapak mana tadi ya? Bapak menghilang ya. Untuk ya Bapak, Bapak Rifani bisa di-unmute Pak? Oh iya, Bu, di tangan kali. Ini sekarang, sekarang. Halo, Bapak, Bapak Rifani. Assalamualaikum Fasil- Bu. ya, fasilitatornya kebetulan sepertinya saya ya Pak ya. Iya Bu, Ibu Erni. Ya, mungkin bisa dikasih Pak rename-nya Pak, dikasih ES ya Pak ya. Oh iya Bu, ini kan kita lagi manual nih Bu. Nanti kita masukin ke komputer Bu. Nanti udah selesai Oh gitu. ceritanya. Baik, baik, baik Hmm. Bapak. Ya, Eh kita di sini kendalanya nggak ada laptop nih Bu. Pakai HP. Cuma kan kita ke ini tuh ke Rinaldo buat ngisi ininya. ya sepertinya Bapak tugas-tugasnya belum selesai ya Pak ya. Iya belum Bu, lagi diisi dari dulu Bu. Nanti keburu tugasnya numpuk ya Pak, karena ini setiap unit kompetensi kan ada tugasnya ya Bapak ya. Jadi ada 6 unit Iya Bu. kompetensi penyelih halal. Jadi nanti juga ada LK sampai 6. Oh iya Bu, nanti Bu. Ya nanti kirim Bu. Ya, Baik, baik. Baik, terima kasih Pak. ya Bu. Ini dengan Ramadan Triyadi ya, Bapak Ramadan Triyadi. Fasilitatornya siapa ya Pak? Mungkin Bapak Ibu bisa dituliskan rename ya, fasilitatornya siapa, sesuai dengan arahan Bu Ayi ya, MOT. Bisa ditulis untuk fasilitatornya, jadi bisa mudah untuk siapa fasilitatornya. Pak Ramadan Triyadi ada? Triyandi ya, Bapak? Sepertinya nggak ada ya, Pak Ramadan Triyandi nggak ada ya. Kalau Pak Aldi ada Pak? Oh ya, tidak Ada, ada Bu. Pak. Oh, baik. Bapak untuk tugas-tugasnya sudah selesai Pak? Sudah saya upload LK1, LK2, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Untuk Sama-sama, Bu Bu. Yuniarsi Alting, ini apakah ada Bu Yuniarsi? Bu Yuniarsi Alting, fasilitatornya siapa ya?
Halo Bu Yuni, Bu Yuni Arsi. Bu Yuni Arsi bisa on cam Bu? Oh, malah hilang ya. Hmm. Kalau Pak Fadilah hiatus ada? Pak Fadilah bisa on cam Pak? Ada Ibu. Oh, Ibu ya? Oh maaf ya Bu ya. Maaf Bu, maaf. Ibu ya, Ibu Fadilah. Iya tuh ya. Eh, gambarnya nggak ada ya Bu? Ibu, Bu Fadilah, saya boleh bertanya Bu? Ibu dari mana Bu? Dari SPPG. Oh dari SPPG. Ya, berarti makanan minuman ya Bu ya. Di sini eh, Ibu sebagai apa Bu di SPPG Bu? Ahli gizi. Oh, ahli gizi. Oke, ahli gizi. Di sini nanti saya mau tanya nih Bu, misal di ahli gizi Ibu ternyata ada chefnya ya. Chefnya itu memasaknya ternyata tidak sesuai kriteria nih Bu. Dalam artian dia sambil apa ya makan atau mengunyah di lokasi produksi itu gimana Bu? Apa yang harus Ibu lakukan Bu? Ditegur Bu. Ya, gimana Bu? Ditegur. Oh, ditegur ya. Jadi tidak boleh makan di lokasi produksi ya Bu ya Bu ya. Karena dia pas lagi masak sambil makan ngunyah di lokasi produksi. Oke. Hmm. Bu Yuniarsi tadi belum join ya? Nggak bisa on cam ya? Bu Yuniarsi? Sepertinya tidak ada. Bu Yuniarsi siapa ya fasilitatornya? Mungkin bisa dipanggil. Oh, ini udah muncul nih. Ya, Bu Yuniarsi dari mana Bu? Di admute dulu Bu. Masih di unmute Bu. Suaranya belum masuk Bu. Baik Bapak Ibu, eh, karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita langsung ke... Bisa saya tanyakan, Bu, Oh, boleh, satu boleh Pak. Boleh Bapak. atas Bapak, nama Sadan, Bu. ya Pak Sadan. Monggo Pak. Ya, terkait Dari mana Pak? tugas dari Papua Biak, Bu. Oh iya, Bapak bagian apa Pak? Untuk penyeleleh di makanan minuman atau di jasa Pak? Yang kemarin kemarin ini kan saya mandiri, Bu. Oh Mandiri mandiri saya, ya. tapi saya waktu daftar itu Oh, saya makanan. oh iya Karena iya. kebanyakan di sini eh, Biak Biak itu Biak Papua, Bu. Pelaku usaha kan banyak yang bukan Muslim juga, jadi mereka terkendala dengan penyelia. Oh iya, baik Bapak. Ya Pak, mau ditanyakan apa Pak? Yang saya mau tanyakan yang ini yang terkait tugas, eh, semua tahu saja benarkah tidak ini saya punya, Bu, karena di bagian apa ini tadi ini proses, ini bagian proses, Bu, bagian proses produk halal. Oh Bapak udah download di ini ya. Baik, kita bisa Eh, ngisi bareng-bareng Pak. Sebentar, saya share screen dulu ya. Bu, yang tugas yang kemarin, Bu, minta maaf, Oh tugas tugas yang kemarin, kemarin bukan tugas yang ya, ketiga ini Pak. Oh, bukan yang bukan kemarin bukan gimana Pak?
Proses produk halal ini kan ada di situ, kan saya tulis di situ dia punya perusahaan itu warung Ya. makannya. Ini saya tulis di pada poin proses produk halal bagian C itu, terus ada bagian memisahkan tempat dan alat yang digunakan untuk proses itu memang pada warung itu kan tidak ada pendistribusian Bu, jadi saya hapus Oh gitu. Jadi tidak tempat ada dan alat. pengiriman ya Pak? Iya, maksudnya kan di warung itu kayaknya pendistribusiannya kan langsung saja Bu, maksudnya tidak ada kayak pergi kemana begitu kan untuk mendistribusikan. Mendistribusikan itu lebih ke misal gini Bu, Pak, ada yang pesan nih, pesan minta di nasi bungkus nanti diantar seperti itu Pak. Gak ada ya Pak? Nggak ada Bu, Oh iya. kebanyakan Jadi kebanyakan makan di kebanyakan tempat ya Pak ya. Jadi tidak makan di menerima, tempat atau langsung bungkus bungkus di situ aja, tidak eh, diantar-antar. Iya. nggak diantar-antar ya. Jadi tidak menerima pengiriman atau pemesanan ya Pak ya. Iya, kebanyakan begitu Bu. Biasanya kalau yang pemesanan itu pasti online, tapi saya enggak pernah dapat sih yang pendistribusian ini. Oh iya. Jadi itu enggak masalah ya Bu, Gak masalah dihapus. Pak. Ya Pak. Kadang-kadang disesuaikan dengan produksinya ya Pak Oh ya. iya Bu, Jadi itu saja sih. disesuaikan apabila eh, Sama kalau dengan ini, iya gimana Pak? sama juga dengan tempat dan alat PPH penyembelihan, kan tidak ada penyembelihan Ya, pada tidak ada warung betul itu Pak. kan, itu dihapus Jadi saja dia berarti. dia dihapus saja Pak. Jadi tempatnya tidak ada sembelihan karena mungkin dia langsung beli jadi gitu ya Pak ya. Iya betul. Itu saja Bu, mungkin saya mau Baik, perjelas terima saja, saya kasih mau Pak. info. Ya baik. Iya. Terima Baik kasih Bapak Bu. Ibu. Bu, saya tanya bisa? Ya bisa Pak. Ya, bukan pertanyaan sih sebetulnya, tapi anu apa sekedar masukan atau himbauan atau mungkin permohonan. Baik Bapak. Ya, mohon kepada peserta yang lain seriuslah. Saya terutama mohon maaf saya. Saya apa biasa bergelut di pelatihan-pelatihan lingkungan. Yang di situ efek apa lingkungan itu perizinannya kalau tidak dipenuhi itu pidana. Itu pidana. Kita ini mau bisnis tapi apa di situ sudah ada apa siap-siap pasal-pasal yang menjerat. Sementara kalau di halal ini kemarin ketika saya tanyakan kan sanksinya ya mungkin pencabutan sertifikat halal aja. Bagi orang bisnis pencabutan sertifikat bisa cari sertifikat lagi, Bu. Ya Tetapi Pak. meskipun demikian, tolong peserta yang lain serius juga gitu. Karena saya sudah serius mulai dari kemarin. Itu. Seperti tadi ada yang dipanggil, nggak ada. Ketika saya lihat ada gambarnya saja, tapi orangnya nggak ada. Ya, terus mau gimana? Tolong dihargai untuk peserta-peserta yang lain yang sudah serius gitu. Mohon maaf, saya. Gitu. Karena Ya. selama ini kalau memang ada pelatihan-pelatihan seperti ini, saya terutama serius. Karena yang selama ini yang saya geluti masalah lingkungan, yang di situ memang salah sedikit kita memahami pidana memang. Nah, sementara kita di halal ini kan ya begitu, sanksinya pencabutan aja, pencabutan apa sertifikat gitu. Oleh sebab itu saya cuma menghimbau kepada teman-teman yang lain, tolong teman-teman yang saling menghargai, untuk kita serius dalam mengikuti pelatihan ini. Itu. Terima kasih Ya. Bu. Mohon maaf pada yang Baik. lain. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atas sarannya ya Bapak. Ya, memang betul Bapak ya. Pak Muhammad Sofyan ini jadi kepala kepala ketua kelas. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang apabila kita tidak bisa mengajukan perizinan ya, tetap dapat teguran dari pemerintah juga ya. Dan belum, apalagi nanti di tahun 2026 itu kan penyedia makanan dan minuman itu sudah diwajibkan bersertifikat halal. Kemudian disusul dengan obat dan kosmetik juga 2026 sudah wajib bersertifikat halal.
juga ada jasa logistik atau pendistribusi ya. Jasa distribusi itu juga wajib bersertifikat halal. Jadi di situ tahun 2026 ini memang sudah banyak dan sudah ada undang-undangnya bahwa ada kewajiban yang bersertifikat halal seperti itu ya. Terima kasih Bapak tadi atas sarannya. Mungkin harapan saya juga Bapak Ibu ini pesertanya apa namanya masih sedikit ya. Jadi mohon justru malah pesertanya sedikit itu bisa fokus, tidak seramai apabila pesertanya banyak seperti itu. Jadi apa bisa fokus, bisa langsung tanya ke fasilitatornya, seperti itu kita bimbing fasilitatornya. Jadi ini nanti kan ini hari terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan penentuan SK kelulusan. Apabila Bapak Ibu tuh nanti SK-nya nggak lulus kan teman-teman ya sudah berbayar tapi nggak lulus seperti itu. Jadi tidak semua pelatihan itu lulus semua, tetap harus melakukan yang tugas-tugasnya dikerjakan, kemudian ada juga nanti yang lanjut UJT juga ada, kemudian ada juga pretest dan post-test yang harus Bapak Ibu kerjakan, karena ini lebih ke sistemnya pelatihan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Izin Bu, Iya saya Pak. ini terkait Bu, apa uji kompetensinya itu. Iya Pak. Nggak ada kisi-kisinya Kak Bu. Bapak sebenarnya uji kompetensi itu ya ini Pak lebih ke Bapak pahamin aja dari penyeliah halal pelatihan ini, hasil pelatihan ini nanti yang akan diuji kompetensi Pak. Jadi sama sih Pak, materinya sama, apa yang akan diujikan juga sama seperti itu. Ya ini 6 unit kompetensi dari penyelia halal itu Bapak harus memahami dari keenamnya ini untuk menuju uji kompetensi seperti itu. Oh siap Bapak Bu. lulus dulu ini lulus, Bapak kerjakan semua tugas-tugasnya dan nanti apabila Bapak sudah bisa mengerjakan tugas-tugasnya, nanti insya Allah Bapak ketika uji kompetensi juga bisa lulus Pak, karena bagian dari pelatihan ini. Gitu ya Makasih Bapak. Bu. Oke, Ya. ada yang mau ditanyakan kembali sebelum saya kasih praktek tugas UK3 ya? Izin bertanya itu, Ya, ada resen? Ya, silakan Bapak, Pak Sidik. melanjutkan untuk uji kompetensi tadi, Bu. Itu nanti kan maksudnya ujinya di daerah terdekat seperti itu. Betul, Bapak di mana Pak? Di Solo, Ibu. Oh, Bapak di Solo. Solo. Ya, nanti di Solo. Itu nanti apa itu eh, tanggalnya itu diberitahukan Ya, nanti melalui akan ada Pak. oh begitu. Kan ada ah, apa namanya tanggal-tanggalnya ya. Jadi Bapak nanti bisa diinfo dari admin, briefing dulu yang lanjut ke uji kompetensi itu syaratnya lulus pelatihan dulu, lulus OJT, baru nanti dapat apa namanya dihubungi sama admin untuk uji kompetensinya. Seperti itu Pak. Untuk durasi ujiannya berapa itu? Berapa jam nanti? Maksimal 2 jam Pak. Oh, 2 jam ya. Ya. Untuk kisi-kisinya tadi ya. Ya, selama Bapak mengikuti pelatihan ini, insya Allah Bapak paham, Bapak sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu Pak, dari 6 unit kompetensi yang dipahamkan, ya itu yang diuji kompetensikan Pak. Jadi sesuai Untuk SKKI. untuk metodenya itu nanti wawancara atau Ada eh, wawancara, ada yang tertulis, ada juga yang praktek, ada juga yang simulasi, ada juga yang presentasi gitu Pak. Ada beberapa metode Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut mungkin Bu Ayi di grup sudah di-share belum ya untuk UK3-nya? Sudah di share Bu Sudah ya? yang tugas 2. Oh iya.
Sudah ya? Sudah terlihat? Oke. Mungkin Pak Sidik bisa dibantu dibacakan, Pak. Belum ada suaranya, Pak. Studi kasus LK3 PT Burger XYZ, salah satu restoran kekinian yang memproduksi berbagai macam menu burger. Pengadaan bahan dilakukan oleh bagian purchasing. Bagian purchasing melakukan pembelian daging, pengadaan bahan, pembelian daging sapi impor ke supplier X. Daging sapi impor pun tiba di Central Kitchen. Namun pada saat pengecekan dokumen sertifikat halal, bahan, informasi tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, dan nomor rumah potong hewan berbeda dengan yang tercantum di label kemasan daging impor tersebut. Pada bagian purchasing, sudah melakukan proses pembelian yang sudah sesuai dengan daftar bahan PT Burger XYZ. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas produksi burger, manajemen berencana untuk menggunakan maklun penggilingan daging di tempat lain yang belum memiliki sertifikat halal. Selain itu, untuk mempercepat proses transportasi produk setengah jadi ke outlet, manajemen ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga. Bagian pengembangan produk berencana mengembangkan produk beef bacon burger dan lamb cheeseburger. Pada saat semua proses perencanaan tersebut sedang berlangsung, kebetulan Bapak Ibu sebagai penyelia halal sedang melakukan pengawasan PPH di perusahaan Tersebut. tersebut. Buat laporan pengawasan dan rekomendasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan lembar jawaban LK3. Baik. Eh, ini ada kasus banyak ya, Bapak Ibu ya. Mungkin dari kata kuncinya dulu. Ini ada ketidaksesuaian apa tidak, Bapak Ibu? Ada Ada, Ibu. ketidaksesuaian. Ada, Bu. Oke. Ada, Siapa Bu. tadi? Bapak, Bapak siapa? Bisa dijawab, Pak? Bapak, saya Muhammad Sadan, Bu. Oh iya, Pak Sadan. Monggo, Pak. Mana, Pak? Tidak kesesuaiannya, Pak? Yang informasi tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, dan nomor rumah potong hewan berbeda dengan yang dicantumkan pada label kemasan. Iya. Ada lagi, Pak? Mungkin yang lain? Bapak sudah dapat satu. Ada yang lain? Bisa jawab? Menggunakan maklon penggilingan daging di tempat lain yang belum memiliki sertifikat halal. Oh iya, siapa tadi dengan Ibu siapa? Yulida, Ibu. Oh, dia dengan Bu Yuda. Oke, betul ya. Itu juga ada ya, Bu ya. Jadi menggunakan maklon yang belum bersertifikat halal. Ini ada beberapa lagi. Ada lagi yang bisa jawab? Ini Bu, menggunakan tentang transportasi, Bu. rencana penggunaan transporter pihak ketiga tanpa Iya, verifikasi kayak. halal. Betul. Itu juga jasa distribusi ya. Tadi ada di sini kebetulan ada jasa distribusi ya. Oke, betul. Ada lagi? Rencana pengembangan produk baru. Gimana Bu rencana pengembangannya? Rencana pengembangan produk baru belum ada verifikasi bahan dokumen halal dari pemasok. Ya. Di Setelah situ itu produknya apa Bu? beef bacon burger sama lamb cheeseburger. Oke, itu apakah produknya sudah sesuai apa belum gitu ya Bu ya? Iya, dan verifikasi bahan baku baru. Ya, betul. Oke, Bapak Ibu sudah cukup paham ya. Di situ ada studi kasus dan apa namanya banyak banget ketidaksesuaian dari studi kasus tersebut. Bapak Ibu bisa menulis di bawah nih. Di sini ada kolomnya. Ini hari ini misalnya ya. Hari Selasa.
Ini dilakukan jam 8. Di sini item yang dimonitor yaitu pengadaan bahan. Hasil pengawasannya dari mana nih? Pengadaan bahan. Pengadaan bahan oleh siapa ya Bapak Ibu? Impor. Di sini ada Adanya pengadaan bahan. bagian Ya, dilakukan bagian bagian processing. Jadi Bapak Ibu bisa menulis pengadaan bahan dilakukan oleh processing. Enakan sekarang dibikin hari Rabu aja, Bu. Enak. Oh, ini Rabu ya Pak ya? Oh iya deh Pak. Maaf Pak. Saya sampai lupa hari. Ini Rabu ya Pak? Iya. Tanggal 10 tapi benar ya Pak? Iya, tanggal 10 hari Rabu. Iya. Betul Pak. Makasih Pak atas koreksinya. Kemudian pengadaan bahan halal hasil pengawasannya dari pengadaan bahan dilakukan oleh bagian processing. Apa yang dilakukan bagian processing ya? Dia melakukan pembelian. Jadi harusnya ada apa aja kalau bagian processing untuk melakukan pengadaan bahan harus ada apa berarti Bapak Ibu? Ada misal ya form PO-nya. Kita cek di form PO-nya apakah benar nih. Kemudian kita lihat apa lagi yang dicek, yang diawasi Bapak Ibu selain form PO. Ada yang bisa bantu jawab? Bahan halal. Gimana Pak? Dari bahan halal, Bu. Kita cek di web. Oh ya, boleh. Bahan halal dicek di web. Apakah sudah sertifikat belum ya Pak ya? Yang dibutuhkan di situ Pak. Jadi berarti form pengecekan bahan ya Pak ya. Ada lagi yang mau dicek? Selain formulir ada dicek, PO-nya dicek. Ada lagi Bapak Ibu? Yang dibutuhkan apa lagi? Nota pembelian ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga mencocokkan dari nota pembelian. Untuk rekomendasinya, apakah bagian processing ini sudah sesuai Bu? Restoran kekini, menu burger, pengadaan dilakukan oleh bagian processing. Pengadaan bahan dilakukan bagian processing. Benar apa enggak ya Bu? Atau mungkin bagian yang lain? Jadi di sini berarti rekomendasinya proses pengadaan sudah sesuai ya. Jadi pengadaan bahan dilakukan oleh processing. sudah sesuai Bu karena Ya, di situ juga tertulis sesuai dengan daftar bahan. iya, ya betul sudah sesuai Pak ya. Kemudian bisa dibantu untuk penanganannya bahan halal, bagaimana penanganannya dari studi kasus ini? Itu Penanganannya Pak. hasil pengawasannya itu anu Bu apa? Informasi tanggal penyembelihannya itu yang tadi. Oh ya, betul betul Pak, betul. Jadi ini penanganannya di sini ya Pak ya. Jadi pada Sudah saat sesuai. pengecekan terdapat
berbeda dengan yang dicantum di label tersebut. Itu juga Bu apa? eh Mungkin ada lagi dan ini itu saja kayaknya Bu. ada yang lain? Pak Sadan itu mandiri ya Pak ya? Ada Bapak Bu, Bapak pendamping juga nggak Pak? saya pendamping Bu. Oh iya, pantesan Bapak sudah paham ya Pak ya. Biasanya memang kalau sudah jadi pendamping minimal lebih paham ya Pak. Sudah familiar dengan pengajuan sertifikat halal ya Pak ya. Iya Bu, sudah ada sekitar 20-an. Oh iya, Karena ini alhamdulillah ya juga Pak ya. peminatnya juga Bu, yang rata-rata itu peminatnya yang bukan Muslim. Iya Pak, gitu ya Pak ya. Tapi di sana Iya, rata-rata banyak yang Muslim apa yang non Muslim Pak? yang non lah. Oh dan ya, Bapak asli sana Pak? Tidak Bu, saya dari Sulawesi Selatan. Oh dari Sulawesi Selatan. Baik, baik. Ada lagi ini untuk penanganan bahan halalnya selain dokumen sertifikat informasi berbeda dengan yang di label. Ada lagi? Tadi ada ketidaksesuaian banyak loh. Tadi yang jawab tadi Bu Cahya, kemudian siapa tadi? Bu Kalau Yuni. yang ini Bu, yang mengawasi proses produk halal itu, dia perlengkapannya, penggilingannya itu yang belum memiliki sertifikat halal. Penanganan dulu yang Pak, penanganannya masih ada lagi mungkin. Kemasannya. Ini tadi ya, apa namanya? Bahan kemasan. Penggilingan Pak. Jadi kan tadi menggunakan penggilingan itu juga masuk di Penggilingan penanganannya. fasilitas lain yang Iya, belum betul. ada sertifikat halal. Betul, ya Bu. Jadi menggunakan maklon penggilingan di tempat yang belum bersertifikat halal. Itu di anu Bu, kalau nggak salah Bu itu di bagian 3 Bu, proses produk halal. Ini kan penanganan bahan apa? Iya Pak, kan ditangani dulu Pak. Kan itu penanganan bahan nanti kita prosesnya di melakukan apa gitu Pak. Kan ini penanganan dulu Pak. Kalau di prosesnya nanti kita ke proses penanganannya bagaimana gitu. Ada lagi? Transportasinya masuk tidak, Bu? Transportasi, oke. Menggunakan jasa transportasi yang belum jelas juga ya. Jadi transportasi di sini Bapak Ibu bisa memahami ya kenapa dia wajib bersertifikat halal. Itu lebih ke transportasi yang eh, belum jelas ya. Dalam artian daging, mengangkut daging itu sangat riskan ya. Kemudian di samping itu juga ada transportasi yang mengangkut makanan dan minuman. Misal hari ini ataupun transportasi mengangkut obat ya, obat dan kosmetik juga yang belum bersertifikat halal banyak ya obat mungkin yang belum bersertifikat halal itu dari segi
apa namanya bahannya kita tidak jelas terus dicampur walaupun dalam kemasan, tetapi kan itu takutnya terjadi kontaminasi dari transportasi tersebut. Misal apabila makanan ada yang ternyata nih dia mengangkut minuman beralkohol misalnya gitu ya. Alkoholnya itu dicampur jadi satu dengan makanan yang halal misalnya gitu. Terus alkoholnya ada yang tumpah nih. Nah, itu kan terjadi kontaminasi ya di dalam transportasi itu terjadi kontaminasi tercampur dengan alkohol seperti itu. Jadi itu wajib bersertifikat halal, ada prosedurnya bagaimana, penanganannya bagaimana. Jadi jasa transportasi itu kadang apa ya titik kritisnya di mana? Itu lebih di situ pengangkutannya harus dibedakan untuk truknya kayak gitu. Kemudian truk mana aja yang mengangkut untuk makanan minuman, truk mana aja yang mengangkut kan biasanya banyak-banyak truk ya, ada yang beda-beda. Nah itu juga harus ada nomor polisinya yang didaftarkan gitu. Ya. Bu, kalau misalnya sudah ditemukan ketidakcocokan gitu, apakah kita berhak menghentikan proses produksi atau tetap dilaksanakan, Bu? Ya Pak, harus dihentikan Pak. Jadi itu harus dihentikan untuk proses produksinya tidak bisa dilanjutkan. Nggak bisa sambil jalan ya? Nggak bisa Pak. Jadi itu harus dihentikan ya karena kalau sudah terjadi kontaminasi seperti itu. Ada sebuah kasus ya itu mengangkut sebuah jasa transportasi mengangkut apa namanya daging. Nah, di tengah jalan nih di stop sama orang. Saya nitip dong daging, nggak ngomong dagingnya apa. Pokoknya saya nitip ini dikirim ke sana nanti ada yang ngambil. Otomatis kan buka segel nih truknya. Nah, itu tidak diperkenankan. Berarti segelnya udah rusak dan dia mensisipkan daging yang tidak jelas, entah itu daging apa, kita tidak tahu. Yang penting pokoknya drivernya nanti eh, dikasih tips lah, intinya gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Makanya untuk jasa transportasi itu eh, biasanya mempunyai segel tersendiri. Jangan sampai ini segelnya sampai di lokasi terbuka atau rusak atau sudah digantikan. Kan itu segel itu dari perusahaan ya, dari perusahaan biar tidak sopirnya dikasih amanah ini dia diantar ke sana nih dengan mungkin banyak ketelusurannya ya dari segel kemudian kalau dari frozen berarti suhunya itu udah terpantau semua sama pelaku usahanya atau pemiliknya ya terus ada itu GPS-nya GPS-nya juga diaudit jadi adakah rekaman GPS untuk truk ini itu harus bisa menunjukkan di situ oh ada nih GPS-nya truknya di sini truknya rusak satu misalnya itu katakanlah misal yang ber-AC ya, ber-AC ternyata rusak di jalan. Otomatis kan itu truknya juga mati nih. AC-nya nggak ada, mati juga. Nah, akhirnya dagingnya busuk atau karena kelamaan kepanasan kan itu sudah tidak sesuai di awal ya, dalam artian kualitasnya sudah berbeda. Nah, itu juga tidak aman. Dalam artian bisa juga terjadi pembusukan di daging tersebut. Atau mungkin nanti mengangkut susu, katakanlah mengangkut susu. Ternyata eh, truknya itu ada yang bolong ketika hujan, kemasukan air. Nah, susunya kena air nih, kontaminasi dengan air. Lah, susunya kan tidak layak nih, tidak sesuai ya, tidak sesuai itu berarti jadi harus harus dilakukan bagaimana perlakuannya. Kalau misal di truk itu ternyata kena air, susunya menggumpal. Nah, itu ada barang ketidaksesuaian, produk diantar tidak sesuai berapa. Nanti dari pelaku usaha minta barang diganti atau bagaimana itu ada laporannya semua. Jadi tertelusur juga. Ada juga misal mengangkut itu susu yang mudah kena air ya. Misal kardusnya rusak atau di dalam truk itu juga ada kebocoran dari air hujan ya bolong itu terus kardusnya rusak mempengaruhi produknya itu juga penanganannya bagaimana seperti itu. Jadi itu bagian dari jasa transportasi sing sebagai penyedia halal tadi ya. Itu juga harus benar-benar diperhatikan seperti itu.
segel, terutama segel memang sangat penting ya. Jangan sampai segel itu terlepas. Jadi ada pernah kasus juga dimasukin daging itu setelah kena sidak, waktu itu ada pengawas gitu ya. Ternyata yang dibawa daging babi. Nah, itu kan kontaminasi ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Mungkin udah ya untuk penanganan bahan halal sudah ada 3. Untuk rekomendasinya gimana? Kita rekomendasinya bagaimana Bapak, Ibu? Yang pertama, melakukan reject, Bu. Iya, oke. Melakukan reject. Central Kitchen. Jadi di reject dengan dikembalikan ya Pak ya? Dikembalikan dan apabila di sana ada apa itu, Bu? Yang sesuai dengan tanggal informasi tanggal penyembelihan, Oh, pengemasan, nomor rumah dan ganti yang sesuai ya Pak ya? ganti yang sesuai. Sesuai dengan daftar bahan halal. Oke, ada lagi? Penyelia halal boleh membuat keputusan seperti itu ya, Bu? Oh iya Pak, kan memang tugasnya seperti itu Pak. Kan ini gini nih, Bapak misal di perusahaan ketahuan itu, ini ternyata beda Pak, nggak boleh, ini nggak bisa digunakan, ini tidak sesuai dengan, ya itu tadi, kok kita belinya katakanlah merek tadi daging ya, daging impor nih dari Australia, di mereknya, ini kok beda, tidak sesuai dengan di informasi di BPJPH. Nah itu harus bisa ganti sesuai dengan Bapak daftarkan. Kan ada nih barang impor tadi yang kosmetik mungkin banyak yang impor-impor ya. Daging juga banyak, misal ada masuk resto-resto itu banyak daging-daging impor. Nah, itu harus disesuaikan sesuai sertifikatnya sama, di BPJPH juga terregistrasi kayak gitu. Jadi penyelia halal boleh, ini tidak bisa digunakan. Kita harus reject, ganti yang baru kayak gitu, Pak. Atau ganti yang sesuai dengan kita pesan. Kemudian untuk rekomendasi yang penggilingannya, Mencari tempat maklon penggilingan yang sudah memiliki sertifikat halal. mencari tempat penggilingan yang sudah bersertifikat halal. Oke, selanjutnya disarankan juga yang ketiga, ada yang dibantu jawab. Ini bagian kemarin transportasi siapa ya? Saya lupa. Pak siapa? Atau Bu siapa kemarin logistik ya? Logistik itu distribusi ya. Distribusi itu masuk di transportasi. Bu Cahya, Kediri. Oh, Bu Cahya ya. Bu Cahya transportasi ya, Pak? Bu. Saya nggak bukan bagian transportasi sih Bu, cuma jawab aja ya Bu. Oh ya, boleh boleh. Ibu kemarin di mana, Bu? Bu Cahya kosmetik ya, Bu? Ya. Iya Bu. Oh iya, Bu Cahya Jadi kosmetik. Ya, kemarin bisa apa ya? Saya lupa. Iya, boleh, Bu. Boleh jawab, Bu. eh, kalau mungkin hmm, Bisa disarankan apa, Bu? Misal nih, ini kan untuk mempercepat ya. Jadi ini di sini untuk mempercepat, di sini kata-katanya pihak untuk mempercepat proses transportasi produk setengah jadi menggunakan jasa pihak ketiga. Ini disarankannya gimana, Bu? nanti pemilihannya eh, yang biasanya mengirimkan produk
di luar apa sih yang kalau yang kering-kering mungkin bisa ya Bu ya. Yang tapi bukan yang basah bekas pemotongan. Kalau ini kan pemotongan hewan ya. Ini daging, Sebentar. Bu. Produknya Oh iya, daging. iya, iya. Ya. Hmm. Melihat melihat cara pembersihannya dari transporter eksternal mungkin Bu. Hmm. Oke, di pembersihannya. Kita tahunya dari mana, Bu? SOP-nya atau hmm, berarti memilih memilih kembali transportasi yang sudah punya sertifikat halal atau memang hanya dia memisahkan antara pe- transporter yang halal dan non halal. Ya. Jadi bisa disarankan memilih jasa distribusi ya. Nanti Bapak Ibu nyari di apa namanya di jenis produk jasa transportasi nggak nemu adanya jasa distribusi. Memilih jasa distribusi yang sudah bersertifikat halal atau lebih amannya menggunakan transportasi sendiri. Itu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi memang di dalam studi kasus ini daging ya, karena daging sangat riskan ya, riskan sekali, cepat kontaminasinya. Meskipun ini alatnya juga pemotongannya, misal dari bahan halal ataupun non halal itu cepat kontaminasinya ya dari darahnya. Ada sebuah kasus sih di daerah Jawa Tengah ya, itu ada penggilingan daging. Penggilingan daging itu kebetulan menerima dari luar nih penggilingannya. Tidak jelas ya dan dia daging apa aja diterima lah intinya gitu. Kemudian ada sebuah pengawasan diambillah sampel per titik di Jawa Tengah itu setiap penggilingan diambil sampel acak gitu ya. Ternyata dari sampel acak itu katakanlah dari 100 penggilingan daging ya, itu hampir 80% itu kontaminasi dengan DNA babi karena eh, kita nggak tahu, mungkin pemiliknya penggilingan juga nggak tahu ya, asal menerima daging aja dari setetes darah ataupun hanya sampelnya itu kan kayak rapid ya. Kita masukkan sampelnya langsung terdeteksi. Mungkin negatif kalau dari DNA babinya ya. Tapi kalau ini positif berarti memang dia terkena DNA babi. Jadi itu hampir penggilingan itu di MUI juga itu sangat riskan kalau penggilingan. Misal ada bakso, galantin, daging giling gitu ya. Itu kalau belum bersertifikat halal ataupun dia menggilingkan di pasar, itu kadang dari MUI-nya dikembalikan atau ditolak ya. Nggak mau nerima kalau penggilingan dari pasar. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai penyelia halal, misal membantu pelaku usaha, ada yang produk bakso nih, bakso, galantin, daging giling, dimsum. Nah, itu harus dipastikan penggilingannya bagaimana. Kalau amannya memang penggilingannya sendiri. Jadi tidak terkontaminasi dengan yang lain. Dan kita tahu ini hanya untuk menggiling daging dan dari kita beli sudah bersertifikat halal. Tapi kalau penggilingan jadi pasar bisa juga kemungkinan diambil sampel untuk dites DNA. Jadi misal nih saya tetap karena penggilingannya itu katakanlah rekanan saya nggak enak kalau nggak di situ lagi. Ya udah diambil sampel aja kalau memang eh, rekanannya itu untuk menjaga hubungan baik ya, diambil sampel diujikan ke DNA babi. Kalau memang dia itu negatif dari hasilnya negatif dari DNA babi, insya Allah
sertifikatnya bisa keluar. Jadi memang penggilingannya itu bersih kayak gitu. Karena sampelnya itu acak, kita tidak tahu sampelnya itu. Kalau kita janjian ngambil sampelnya berarti kan sudah dibersihkan dulu ya, nanti nerimanya yang halal-halal misalnya gitu. Tapi ini acak, kapan datangnya kita tidak tahu, kemudian diambil. Apabila hasilnya negatif bisa diterbitkan sertifikat halal. Tapi kalau hasilnya nanti positif, nah, tidak mungkin dapat sertifikat halal ataupun ganti penggilingan yang sudah bersertifikat halal seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena daging itu memang sangat riskan ya. Terutama memang daging dari impor itu juga harus jelas, karena di impor itu daging yang paling banyak memang apa namanya? Yang enak ya, sapi ya, terutama sapi impor. Itu memang enak daging-dagingnya ya, lebih empuk kayak gitu. Itu tapi kita harus jelas nih sertifikatnya halalnya. Paling banyak di kafe-kafe di resto ini dagingnya merek dari Australia itu. Dari Australia itu paling banyak digunakan di kafe-kafe untuk menu-menu daging sapinya ya. Itu dan udah jelas juga dan di Australia insya Allah juga sudah bersertifikat halal kita bisa nge-track di BPJPH ada dari Australia. Tapi kalau kita menggunakan daging dari BPJPH tidak terrekod atau tidak teregistrasi dengan BPJPH itu eh, harus ganti, tidak bisa dia diajukan ke sertifikat halal. Apalagi kalau udah expired ya, misalnya ini 2026 ternyata sertifikatnya berlaku sampai 2002 ini udah 2025 ternyata habisnya kemarin nih bulan Juli 2025 ya itu nggak bisa dipakai berarti suppliernya belum memperpanjang seperti itu atau minta sertifikat yang terbaru untuk impor ya terutama untuk impor tapi untuk dari BPJPH sendiri tidak ada masa berlaku sertifikat tanggal terbitnya kapan ya udah itu aja. Oke, Bapak Ibu, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan sendiri bisa ya Bapak Ibu ya. Untuk proses produk halalnya saya kasih apa namanya kisi-kisinya ya. Misal pun di situ terdapat apa namanya tadi sebenarnya sudah bersertifikat halal ya di sini untuk prosesnya harus menggunakan cek sertifikatnya. Jadi karena di sini tidak jelas ya ke supplier X. Jadi PT Burger eh, harus melakukan ini tadi kan daging sapi impor pun tiba di Central Chicken namun pada saat pengecekan berbeda dan berlabel. Pada bagian processing sudah melakukan proses pembelian. Lah, ini kan sudah melakukan proses pembelian nih. Jadi ini harus dilakukan pengecekan pembelian yang di awal. Jadi dikembalikan tadi untuk di apa namanya ditukar dengan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian untuk proses penggilingan ini berarti bisa juga ke jadi prosesnya penggilingan dimasukkan kan kapasitas produksi burger berencana menggunakan maklon. Jadi ini eh, ke prosesnya menggunakan penggilingan sendiri ya. Jadi untuk proses menggunakan penggilingan sendiri. Atau yang lain yang mempunyai sertifikat halal. Ya, betul gitu Pak. Jadi menggunakan penggilingan sendiri atau yang sudah bersertifikat. Tapi jasa penggilingan yang sudah bersertifikat halal itu biasanya anu Pak, dia tidak menerima penggilingan dari luar. Biasanya gitu. Jadi dia mau diproses dalam artian gini, Bapak ke penggilingan itu membeli produknya dia. Jadi penggilingannya milik sendiri, terus ada produk bakso di situ. Kita tidak bisa walaupun kita sudah bersertifikat halal, misal pun kita bisa menunjukkan itu masuk di produksi, masuk di konsumennya penggilingan itu atau tidak, seperti itu. Biasanya kan penggilingan itu kalau tidak jelas sertifikat halalnya tidak menerima seperti itu.
Kemudian yang di tadi bagian proses masuk di hmm, di penggilingan jadi proses proses produk halalnya tadi di daging impornya ke supplier, kemudian di penggilingannya ya. Di penggilingannya juga masuk di proses produk halal. Kemudian untuk penanganan produk halalnya mungkin dilakukan sama bagian processing atau bagian processing betul, kemudian bagian produksi dan penyelia halal ya. Untuk apa penanganan produk halalnya. Di sini untuk pengembangannya bisa bagian pengembangan produk. Ini ada ketidaksesuaian juga ya untuk pengembangan. Beef bacon atau beef bacon burger itu boleh nggak sih Bapak Ibu untuk di sertifikat halal? Tidak, Bu. Udah, Bu. Iya Bisa betul. nggak? Jadi itu tidak sesuai ya untuk pengembangannya. Lamb cheese burger itu juga tidak boleh. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa dilanjutkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini masuk di, iya Bu, Untuk lem cheese nggak boleh karena lem itu bukannya ini ya apa lem apa ya? kambing ya? Oh iya, lem kambing. Oh iya, lem kambing ya. Lem boleh. Ini sebenarnya beef itu juga sapi ya Bu ya. Tetapi Iya, baconnya nggak boleh. baconnya sih Iya, beef baconnya. bacon harusnya bisa ya. Beef Cuma bacon nggak bacon tuh bisa. dibikin Beef bacon nggak bisa. baconnya ya. Beef sebenarnya sapi, Iya, tapi iya. baconnya yang nggak bisa. Oh iya. Nah, Loh, oke. kenapa nggak bisa, Bu? Bacon itu indikasi kayak itu ya Pak, pemasakan dari daging babi itu loh Pak, pemasakan ya. Jadi memang apa kemarin sudah ada materi produk yang tidak sesuai, udah ada kan ya Pak ya? Beef bacon nggak boleh, mie pocong, mie setan, terus hamburger, bolehnya burger ya. Hamburger itu sebenarnya ham itu nggak tahu itu ham itu kok nggak diizinkan. Terus corn dog itu juga tidak boleh ya. Yang namanya tidak sesuai syariat Islam Iya, itu. betul. Namanya tidak sesuai dengan syariat Islam tidak bisa. Kalau Betul. di Surabaya ada mie setan. Iya, itu tidak mungkin dapat sertifikat halal Pak. Nggak bisa ya. Iya. Baik Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk tugas LK3 ini mudah-mudahan ini Bapak Ibu udah selesai langsung bisa langsung ini sudah saya bantu 2 ya. Tadi udah saya kasih kisi-kisinya juga pengembangannya apa, eh, rekomendasinya apa bisa diganti nama. Rekomendasinya misalnya produk pengembangannya tidak sesuai bisa diganti nama kayak gitu ya. Eh, untuk materi dari saya mungkin saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu ya. Apabila sudah tidak ada yang bertanyakan, mungkin Mbak Ayi sudah lewat. Oke Mbak Ayi, mungkin materi dari saya sudah cukup Bapak Ibu. Kalau mudah-mudahan materinya bisa diterima ya Bapak Ibu nanti bisa dikerjakan langsung di input. Apabila ada saya salah dalam penyampaian, salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayi.